Gue langsung jumping aja. Sekarang modern ya. Sekarang kita lihat perilaku terutama anak muda ya, yang milenial gitu. Kalau dilihat banyak profil mengatakan lebih gak sehat tuh ya mereka ya. Padahal kita lihat wah, running lagi top ya, pedal lagi top gitu ya. Jadi kontradiktifnya di mana ya? Sebenarnya nggak kontradiktif. Kalau secara kesadaran kita lebih tinggi. Sekarang nih. Betul. Secara fasilitas pun juga lebih baik. Yes. Betul. Yes. Secara pengetahuan juga lebih bagus. Lebih tahu ya. Nah, tapi secara toxicity juga lebih besar, itu masalahnya. Toxicity. Iya. Jadi toxicity bisa banyak hal. Bisa karena fooding, heavy metal, polutan. Bisa karena energetik. Bisa karena oportunis gitu. Jadi banyak. Jadi hari ini tuh penjajahannya tuh lebih kepada penjajahan keracunan. Makanya kenapa zaman dulu kita bilang banyak orang Indonesia sakit gara-gara kurang makan. Ya. Hari ini gara-gara sakit gara-gara kebanyakan makan. Gitu. Jadi exposure terhadap racun itu besar. Makanya kenapa puasa yang kebetulan kalau saya beranggapan adalah jadi seolah-olah saya dibilang jadi kayak PR-nya puasa nih gitu ya, atau PR-nya IF. Tapi sebenarnya saya cuma mengatakan bahwa puasa itu adalah sebuah metode yang sederhana yang bisa dipakai oleh masyarakat di Indonesia karena kita di Indonesia punya asosiasi terhadap puasa yang menguatkan hati karena mayoritas kaum muslimin dan muslimah terpapar dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan ternyata puasa tidak hanya memberikan kesehatan secara keimanan tapi juga memberikan kesehatan secara keimunan gitu. Nah, jadi masuk lewat situ menurut saya jadi aman. Dan kebetulan kalau pendekatan diet kan ada pendekatan misalnya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Itu disebut namanya dietary restriction. Atau kita bilang makannya nggak boleh kebanyakan ya, mesti segini aja. Nanti dihitung ya jumlah takarannya. Nah, itu disebut namanya calorie restriction. Nah, tapi ada satu lagi pendekatan diet yang disebut dengan namanya time restriction. Nah, time itu restriction adalah yang disebut dengan namanya mengatur jendela kapan ya saya boleh makan, kapan saya tidak makan. Nah, itu adalah yang paling ampuh menurut saya. Karena ngajarin orang jangan makan itu susah. Tapi cukup dengan bilang misalnya, yuk kita atur yuk, kamu makannya hanya di antara jam segini sampai jam segini. Atau paling gampang saya ajarkan misalnya, ya udah deh nggak usah makan pagi, langsung aja makan siang. Atau kebalikannya, ya udah nggak apa-apa kamu normal aja biasa, tapi jangan makan malam.